Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6. Materi kita adalah forecasting. Forecasting itu sama artinya dengan peramalan. Dalam materi forecasting, yang kita akan bahas adalah yang pertama adalah definisi forecasting sendiri, kemudian tujuan dari forecastingnya, dan yang terakhir adalah metode perhitungan forecasting. Yang pertama, apa definisi di forecasting? Forecasting itu adalah peramalan. Apabila dihubungkan dengan penjualan, analisis forecasting adalah analisa peramalan penjualan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Tujuan forecasting sendiri adalah sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan secara pendekatan matematis. Yang kedua, memberikan masukan lebih awal sebelum keputusan dibuat. Kemudian yang ketiga adalah menjadi barometer dalam pengambilan keputusan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu adalah metode perhitungan forecasting. Dalam melakukan analisis forecasting, ada beberapa model yang bisa dipakai. Namun model analisis deret waktu regresi sederhana linear atau regresi linear sederhana dianggap sebagai model yang biasa dipakai atau memiliki nilai fleksibilitas. Tahapan dalam forecasting menurut regresi linear sederhana, yang pertama adalah pembuatan tabel koefisien regresi, yang kedua adalah menghitung X bar atau rata-rata X dan Y bar atau rata-rata Y. Kemudian yang ketiga adalah menghitung nilai B. Yang keempat menghitung nilai A, kemudian yang kelima adalah menghitung estimasi penjualannya. Nah, untuk metode perhitungan forecasting ini, yang pertama adalah membuat tabel koefisien regresi. Pembuatan tabel itu nanti kita akan buat dalam bentuk tabel yang digunakan untuk menghitung nilai dari X bar dan Y barnya. X barnya sendiri didapatkan dari rumus sigma X dibagi dengan N. Ini nanti kelihatan bentuknya dalam tabel koefisien regresi. Begitu juga dengan Y bar. Y bar itu sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma sendiri adalah jumlah total dari X dan Y-nya. Yang ketiga itu adalah menghitung nilai B. Rumus dari nilai B itu adalah sigma dari X dikali Y dikurang dengan X bar atau rata-rata X dikali dengan sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang dengan X bar atau rata-rata X dikali dengan sigma X. Yang keempat adalah menghitung nilai A. A sendiri itu sama dengan Y bar dikurang dengan B X bar. Setelah kita dapat nilai B dari sini, dari ini, kita masukkan ke nilai ini. Yang kelima adalah menghitung estimasi penjualan. Nah, estimasi penjualan ini dihitung berdasarkan rumus yang didapat dari A-nya ditambah dengan B dikali dengan X. Jadi nanti rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Atau model yang dihasilkan dari regresi linear sederhana adalah ini. Nah, estimasi penjualannya itu nanti ditanyakan berapa tahun ke berapa atau X-nya sendiri nanti dimasukkan dengan nilai yang dipertanyakan. Untuk lebih jelas cara menghitung atau penghitungan dari metode regresi linear sederhana untuk menghitung forecastingnya, kita lihat contoh sebagai berikut. Perhatikan data penjualan bubuk kopi PT Kopi dalam tabel berikut. Tahunnya 2006 sampai dengan 2012. Penjualannya bermacam-macam atau beragam dari 1000 sampai dengan 1640. Terlihat dari tabel ini.
Jadi 2007 itu 1250, kemudian 2008 1380 sampai dengan 2012 sebesar 1640 dalam bentuk kilogram. Kemudian kita lihat, berdasarkan data dari penjualan bubuk kopi PT kopi tersebut, tentukan yang pertama adalah hitunglah penjualan bubuk kopi PT Angsa Kopi untuk tahun. Yang pertama 2013, yang kedua 2014, yang ketiga 2015, dan yang terakhir adalah 2016. Dengan menggunakan analisis deret waktu regresi sederhana atau regresi linear sederhana. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat yang pertama berdasarkan metode menghitung koefisien regresinya atau forecastingnya. Yang pertama adalah pembuatan tabel koefisien regresi. Dalam tabel koefisien regresi, kita membutuhkan nilai X, kemudian nilai X kuadrat, kemudian Y kuadrat, dan X dikali Y. Dari tabel pertama adalah tahun dan penjualan. Penjualan sendiri adalah nilai dari Y-nya. Kemudian X sendiri adalah tahun ke. Jadi kalau 2006 berarti tahun ke-0, kemudian 2007 tahun pertama sampai dengan 2012 itu tahun ke-6. Kemudian X kuadrat. X kuadrat berarti kita dapatkan dari 0 kuadrat, kemudian dari nilai X ini 1 kuadrat sama dengan 1, kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, dan 6 kuadrat sama dengan 36. Y kuadrat. Nilai Y ini semuanya kita kuadratkan. Jadi 1000 kuadrat, 1250 kuadrat, nilai hasilnya adalah 1640 kuadrat, jadi 2.689.600. Kemudian X dikali Y. X dikali Y berarti nilai X ini dikalikan dengan nilai Y ini. 0 kali 1000, 0. 1 dikali 1250 sama dengan 1250 sampai dengan 6 dikali dengan 1640. Hasilnya adalah 9840. Nah, tabel ini harus semuanya dijumlahkan atau dibuat totalnya. Karena yang kita butuhkan adalah nilai sigmanya atau jumlah keseluruhan dari setiap kolom. Jadi jumlah penjualan Y ini jumlahnya berapa dihitung dari 1000 ditambah dengan sampai dengan 1640, kemudian X-nya dari 0 sampai 6 dijumlahkan, kemudian X kuadratnya juga, Y kuadratnya juga, kemudian X dikali Y-nya juga. Jadi nilai totalnya semua ini dijumlahkan. Kemudian kita tahu yang ditanyakan adalah jumlah N. N itu didapatkan dari jumlah tahunnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N sama dengan 7. Langkah selanjutnya adalah menghitung X bar dan Y bar. X bar sendiri itu rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. N yang kita tahu sebesar 7. Sigma N itu didapatkan dari sini. Nih. Jadi 21 dibagi dengan 7. Jadi 21 dibagi dengan 7 sama dengan 3. Y bar itu rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y itu kita ambil dari sini. Sigma Y, jumlah dari ini. Berarti sigmanya adalah ini. 9770 dibagi dengan N. N-nya sendiri adalah 7, maka hasil Y barnya sama dengan 1395,71. Kemudian langkah ketiga menghitung nilai B. B rumusnya sendiri adalah sigma XY dikurang dengan X bar dikali dengan sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang X bar dikali sigma X. Kita tahu bahwa sigma XY kalau dari tabel kita lihat sigma XY itu adalah 32.010. Kemudian Y
itu adalah sigma dari Y yang diambil dari tabel, sigma X kuadrat juga diambil dari tabel, dan sigma X diambil dari tabel. Jadi kalau kita masukkan 32.010 dikurang dengan 3 dikali 9.770, 3 ini dari X bar ya. Jadi dari semua nilai X bar dibagi dengan 91 dikurang dengan 3 dikali dengan 21. Hasil akhirnya kalau kita hitung B sama dengan 2.700 dibagi dengan 28 atau B sama dengan 96,43. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai A. Rumus yang didapatkan dari nilai A adalah A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Y barnya sendiri kalau kita ambil nilai Y barnya itu adalah 1395,71. Kemudian X barnya adalah 3. Maka didapatkan rumusnya adalah 1395,71 dikurang dengan 96,43 dikali dengan 3. Jadi A sendiri sama dengan 1106,42. Nah, kemudian pertanyaannya adalah menghitung estimasi penjualan pada tahun 2013, kemudian 2014, 2015, dan 2016. Kita lihat untuk 2013. Kita tahu bahwa estimasinya atau rumus yang didapatkan atau model dari regresi linearnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. A-nya sendiri 1106,42, B-nya adalah 96,43, maka kita masukkan rumusnya ke dalam rumusnya. Menghitung estimasi penjualan tahun 2013. 2012 itu berdasarkan tabel itu tadi urutan ke-6. Sekarang 2017 itu urutannya ke-7. Maka nanti A ditambah BX sama dengan Y sama dengan 1106,42 ditambah dengan 96,43 dikali 7. 7 adalah tahun ke-2013, kalau kita ambil X-nya berarti 7, kemudian Y sama dengan 1781,43. Selanjutnya untuk tahun 2014. 2014 berarti untuk X-nya sama dengan 8. Hasil akhirnya adalah 1877,86. 2015 itu tahun ke-9, berarti X-nya sama dengan 9. Y sama dengan 1974,29. Yang terakhir adalah tahun ke-2016, dalam hal ini tahun ke-10 atau urutan ke-10. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2070,72. Demikianlah cara menghitung metode regresi linear sederhana untuk forecasting atau peramalan tahun berikutnya. Kemudian kita lanjutkan materinya dengan depresiasi. Depresiasi itu adalah depresiasi sendiri adalah bentuk dari penyusutan. Nih, atau dalam hal ini penurunan nilai secara berangsur-angsur. Dalam depresiasi itu kita bisa mengetahui definisinya, kemudian tujuan depresiasinya, dan metode perhitungan depresiasi. Definisi dari depresiasi sendiri adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur atau dalam hal ini penyusutan. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai sektor barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lain. Cara memperlambat depresiasi. Yang pertama adalah melakukan perawatan. Yang kedua adalah membeli barang yang nilai jual tinggi di pasaran. Yang ketiga adalah memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tahan tinggi. Metode perhitungan depresiasi ada beberapa metode yang bisa sering dipakai. Yang pertama adalah metode garis lurus. Yang kedua adalah metode jumlah angka tahun. Dan yang ketiga adalah metode saldo menurun.